Kalau Bapak dan Ibu suka dengan judul khotbah, maka judul khotbah saya sore malam hari ini adalah togetherness. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya kebersamaan. Jadi di bulan ini gembala kita Pastor Kevin telah memberikan tema bulanan buat kita semua. Tema bulanan yang sangat memberkati, yang sangat luar biasa, yaitu relationship. Dan kemarin gembala kita Pastor Kevin juga telah membuka bulan ini dengan sangat baik dan saya sangat diberkati. Kemarin judul khotbah yang dibawa oleh Pastor Kevin adalah building relationship, artinya membangun hubungan. Dan ada satu poin yang menjadi poin utama yang benar-benar nempel di kepala saya dan menjadi perenungan saya ketika Pastor Kevin bilang bahwa hubungan yang termanis, hubungan yang terbaik, hubungan yang maksimal itu tidak pernah dicari. Tetapi memang dicari adalah langkah awal. Tapi kalau kita pengen memiliki hubungan yang baik, hubungan yang manis, hubungan yang terbaik, yang maksimal, bahkan kalau kita ingin menjadi seorang relationship builder, mental yang harus kita miliki adalah seperti Pastor Kevin bilang, mental builder. Kita harus terbiasa membangun. Kita harus terbiasa membangun, Bapak dan Ibu. Karena kemarin Pastor Kevin bilang, kalau kita mencari yang sempurna, kita tidak akan pernah ketemu, Bapak dan Ibu. Karena sejatinya setiap kita di tempat ini tidak ada yang sempurna. Dan pun kalau ada yang sempurna, setelah kita ketemu yang sempurna itu bisa jadi tidak menjadi sempurna. Kenapa? Karena sekali lagi, penilaian kita, selera kita, standar kita, kesukaan kita juga tidak sempurna. Ya, saya bisa mengatakan bahwa ke Pak Imam, Indomie yang terbaik dan Indomie yang sempurna Pak Imam adalah apabila Indominya dimasak setengah matang, cabenya 2 dan juga ada sawinya. Itu sempurna Pak Imam. Tapi Pak Imam bisa bilang, salah Pak Andreas. Indomie yang sempurna adalah Indomie dimasak sampai lodoh gitu ya. Terus sawi semua isinya, nggak perlu pakai yang lain. Bisa. Jadi kesempurnaan adalah suatu hal yang berbeda. Oleh karena itu jangan pernah cari yang sempurna. Tetapi Pastor Kevin kemarin ingatkan kita, usahakan bangun hubungan menjadi hubungan yang sempurna, hubungan yang menjadi yang paling manis. Dan kemarin Pastor Kevin juga sempat singgung bahwa sebenarnya pemahaman bahwa how to build relationship atau bagaimana kita memiliki hubungan bukan saja kesadaran di kita orang Kristen. Hampir semua di dunia ini, seluruh aspek selalu berpikir, selalu berbicara, selalu mengusahakan menciptakan penelitian, metode bagaimana setiap kita bisa berhubungan satu sama lain dengan baik. Karena sebuah perusahaan akan berjalan dengan baik apabila karyawan-karyawannya memiliki hubungan yang baik, betul? Gereja kita overflow akan bisa tumbuh menjadi gereja yang luar biasa, terbesar di Jakarta. Amin. Kalau semua jemaatnya memiliki hubungan yang baik, betul? Ya. Begitu juga dalam keluarga yang manis, yang indah, yang menjadi teladan gitu ya. Jadi role models gitu. Jadi apa ya? Jadi goal gitu ya, family goal gitu. Itu diciptakan apabila keluarga itu memiliki hubungan yang baik. Jadi begitu penting hubungan dalam kehidupan kita. Kemarin Pastor Kevin juga bilang bahwa sekarang ini penelitian atau metode sekarang ada dengan istilah 5 bahasa kasih, love language ya. Kemarin Pastor Kevin juga udah singgung. Belum begini, Bin. Kemarin Pastor Kevin bilang bahasa kasih yang sekarang ini kalau kita perhatikan itu sering diucapkan, sering dipelajari orang bersama-sama. Yang pertama adalah bahasa kasih word affirmation. Itu adalah bahasa kasihnya orang ini akan senang kalau dipuji. Jadi antara kita ada orang-orang yang senang kalau dipuji, senang dimotivasi gitu ya. Jadi mungkin buat kita apaan sih ngomongan doang, tapi buat dia itu omongan itu penting. Ada orang yang seperti itu. Yang kedua adalah ada orang yang memiliki bahasa kasihnya itu quality time. Jadi ada orang-orang yang dia senang banget, kita nggak kasih apa-apa, kita nggak lakukan apa-apa, tapi kalau kita temani dia kemana-mana, dia senang banget. Dia merasa dirinya berharga, dia merasa dirinya dicintai, dia merasa dirinya penting kalau kita temani dia. Tapi ada juga yang bahasa kasihnya gift, pemberian. Ya, pemberian kan kalau kadang-kadang misalnya kita teman-teman nanya, lu mau gue beliin kado apa gitu? Jangan ya, kalau 50.000 ke bawah mendingan gak usah gitu ya. Tapi kalau kita ketemu dengan bahasa kasihnya adalah gift, pemberian. Jangan ke 50.000, goceng pun itu sangat berarti buat dia.
ya. Terus ada juga yang act of service. Act of service itu adalah dia senang dilayani Bapak dan Ibu. Saya punya teman di pelayanan saya, dia bahasa kasihnya seperti act of service. Jadi kalau kita lagi makan bareng-bareng gitu ya, itu nggak ada yang nyuruh gitu ya. Dia langsung cekatan ambil piring, dilapin, kasih. Nggak ada yang nyuruh. Terus kayak sendok apa segala langsung dikasih gitu. Kadang-kadang kita pikir, hello, gua masih punya tangan brodi, nggak perlu dilap juga kali piring gua. Tapi ada orang merasa penting. Kalau dia gitu, dia perhatian sama aku ya. Aku kok sangat senang banget gitu dengan itu. Nah, ada juga yang bahasa kasihnya kemarin itu sentuhan ya, physical touch. Ada orang-orang yang senang sekali apabila misalnya dia lagi galau gitu ya, ditepuk dadanya lagi. Apa namanya ini? Punggungnya gitu. Dia senang banget, kamu punya masalah, kamu galau ya gitu. Atau misalnya kalau misalnya dia pergi ke gereja, kalau yang lain cuma shalom gitu, udah senang. Tapi kalau misalnya dia shalom dari jarak jauh, dia tersinggung. Dia kenapa nggak mau salaman sama saya ya? Apa saya bau atau apa gitu? Bisa begitu. Nah, udah semua ya bahasa kasihnya, udah 5 tadi ya. Nah, kelima bahasa ini adalah harian ini yang menjadi trending dan orang pelajari gitu setiap hari. Bagaimana ya setiap orang itu bisa berhubungan dengan baik. Bagaimana ya setiap orang itu tidak saling tersinggung, tidak saling merusak, tidak saling melukai. Bagaimana setiap orang itu bisa hidup dalam harmoni. Karena sekali lagi kunci apapun dalam kehidupan ini, kalau ingin berjalan dengan baik, harus memiliki hubungan yang baik. Dan Pastor Kevin kemarin bilang, kita nggak bisa expect orang lakukan hal yang baik kepada kita. Yang bisa kita lakukan adalah memulai punya mentalitas builder relationship. Kita harus punya kemampuan, keterbiasaan untuk kemanapun kita pergi. Saya harus membangun hubungan dengan baik kepada semua orang. Ya. Dan ngomong-ngomong tentang hubungan Bapak dan Ibu, ini baru Bina. Ngomong-ngomong tentang hubungan, tahukah Bapak dan Ibu bahwa kekristenan sendiri adalah agama hubungan. Semua poin yang ada di kitab para nabi itu berbicara tentang hubungan. Bahkan Tuhan Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia, mati bagi kita semua, tentu saja untuk menebus dosa kita. Tapi ada misi yang lebih besar dari itu Bapak dan Ibu, untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Bukankah di perjanjian lama, kalau misalnya orang mau datang ke bait suci, ke sinagoga, mereka harus bawa lembu, sapi, kambing, domba, merpati, terkukur, tergantung kelas sosialnya. Kalau dia kaya, dia bisa beli lembu sapi, harus beli lembu sapi. Kalau dia kelas menengah middle gitu ya, dia harus bawa kambing atau domba. Kalau dia miskin gitu ya, bisa bawa merpati atau terkukur. Tapi kalau dia miskin banget, bisa bawa bertih gandum. Jadi dulu segitu repotnya orang mau menghadap hadirat Tuhan. Dan tidak bisa langsung Bapak dan Ibu, ada imam-imam yang bertugas. Jadi kalau datang, Pak Andreas hari ini tumben datang, ada apa Pak? Ya saya bikin dosa. Dosanya apa? Noh, lihat sapi, tahu kan? Berarti dosanya agak gede gitu. Akhirnya ya, sangat ribet sekali. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib bagi kita semuanya? Hari ini Bapak dan Ibu, setiap kita pengen berdoa kepada Tuhan, kita tinggal cari ruang kosong. Kita tinggal sediakan waktu kita dengan Tuhan. Kita bisa nyembah Tuhan, kita bisa ngobrol sama Tuhan, kita bisa curcol sama Tuhan. Itu semua bisa terjadi karena Tuhan Yesus mati buat kita semua. Tuhan Yesus memulihkan hubungan kita yang terputus antara kita manusia dengan Bapa di surga. Dan kalau kita ngomong hubungan lagi, bukankah kekristenan adalah agama yang paling gaul, ya kan? Agama-agama di luar lain, di luar Kristen, ya, pasti menganggap Tuhan itu jauh besar, tak terjangkau, gitu ya. Kami hanyalah debunya debu yang paling hina, gitu. Orang Kristen manggil Tuhannya apa, Bapak dan Ibu? Bapa. Kaulah Bapakku yang baik. Bapa loh. Itu artinya kekristenan itu all about relationship. Kekristenan itu agama tentang hubungan. Nah, sehingga suatu hari ketika Tuhan Yesus ngajar, ya, Tuhan Yesus ditanyai oleh orang Farisi. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, Guru,
hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung, apa Bapak Ibu? Seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Jadi bayangin, Alkitab kita yang sumber tebal banget itu, kalau diringkas kata Tuhan Yesus, itu cuma ngomong dua hal. Bagaimana kita mengasihi Tuhan atau bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, dan bagaimana kita berhubungan dengan manusia. Boleh Dina? Ya, udah di bawah dia ternyata. Ya, jadi seluruh isi Alkitab itu cuma ini. Bagaimana berhubungan dengan Tuhan, bagaimana berhubungan dengan manusia. Ajaib sekali Bapak dan Ibu ya. Jadi kekristenan itu enggak cuma ngajar bagaimana semakin hari kita semakin religius, bagaimana semakin hari kita menjadi orang-orang yang semakin liturgis, seremonial, apa-apa dibikin seremonial, enggak. Tapi pada saat yang sama Tuhan minta kita mendekat padanya, dan itu equal dengan kita mendekat dengan manusia. Artinya kita harus mampu bergaul dengan baik dengan Tuhan dan mampu bergaul dengan baik dengan manusia. Jadi kalau ada orang Kristen yang ngakunya agamanya udah tinggi, imannya luar biasa, dia punya banyak hal, tapi dimanapun dia berada, dia dimusuhin orang-orang gitu ya, something wrong. Ada sesuatu yang salah. Kecuali memang kita dimusuhi di lingkungan kerja, kita musuhin di mana-mana, kita dimusuhi karena kebenaran, karena Injil, karena firman Tuhan, itu bagus dan harus. Tapi jangan sampai kita dimusuhi atau kita dihindari orang-orang karena kita tidak mampu berhubungan dengan orang lain. Kekristenan berbicara bagaimana berhubungan dengan Tuhan, pada saat yang sama bagaimana berhubungan dengan manusia. Saya nggak tahu bagaimana, tapi saya melihat ada agama-agama lain untuk meningkatkan kualitas imannya gitu. Ada kadang-kadang mereka harus pergi menepi ke tengah hutan, melakukan seremoni yang aneh-aneh gitu, berjalan dengan perut gitu ya ke gunung-gunung, atau meninggalkan peradaban manusia, menyepi untuk memurnikan iman mereka. Tuhan tidak minta itu. Tuhan bilang, kalau kau benar-benar mengasihi Tuhan, maka sudah sejatinya engkau mengasihi manusia. Udah? Belum ya? Oke, Matius 22 ayat 37 ini pengulangannya yang tadi. Di sini kita coba kupas pelan-pelan Bapak dan Ibu ya. Maka Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hati itu berbicara tentang apa Bapak dan Ibu? Hati itu berbicara tentang perasaan. Hati itu berbicara tentang emosi. Perasaan dan emosi sering sekali dibangun dengan pengalaman. Ya kan? Kita tidak mungkin bilang misalnya, saya sebel tuh bapak yang di tikungan itu, kalau ngeliatin saya sakit hati sama dia. Kita nggak pernah ngomong kayak gitu. Yang kita bilang, saya sebel sama bapak-bapak sebelah situ. Kenapa? Karena kita nggak kenal, nggak tahu siapa itu. Tapi kalau kita ngomong sakit hati, itu kita punya experience, kita punya pengalaman dengan orang itu. Jadi yang di situ Tuhan bilang bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan hati kita. Artinya gini, kita harus punya pengalaman dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya pengalaman dengan Tuhan, maka hati kita, perasaan kita tidak akan baik. Ya. Terus yang kedua adalah, dan dengan segenap jiwamu. Jiwa itu kehendak, keputusan kita. Kita harus mengasihi Tuhan dengan keputusan dengan kehendak kita. Jadi begini, sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita mengambil tindakan, sebelum kita mengambil keputusan apapun, sudah seharusnya kita melibatkan Tuhan dalam semua keputusan kita. Itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Ya. Terus yang ketiga, kita mengasihi Tuhan dengan akal budi. Akal budi itu berbicara tentang apa? Pikiran Bapak dan Ibu. Jadi pikiran kita harus dipenuhi dengan nilai-nilai Kristus. Ini adalah 3 cara bagaimana kita mengasihi Tuhan. Mengasihi dengan hati, mengasihi dengan pikiran kita. Yang equal dan yang setara dengan ini, boleh Dina? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Tuhan tidak meminta kita mengasihi manusia membabi buta. Ada ukurannya. Apa ukurannya? Sebelum kita mengasihi orang lain, Tuhan bilang, kasihlah Tuhan kasihlah sama manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Jadi kunci supaya kita bisa mengasihi, kunci supaya kita bisa berrelasi, membangun hubungan yang baik dengan orang, kita harus sadar diri dulu. Artinya kita harus bisa
mampu, sanggup mengasihi diri kita. Ada berapa orang teman-teman kita yang hidupnya toksik? Kenapa? Karena dia tidak bisa mengasihi dirinya. Dia tidak bisa melihat nilai dirinya. Sehingga pun kalau dia bantu kita, pun kalau dia mau tolong kita, itu kan ada niat. Dan perhatikan, hubungan yang dibangun dengan niat buat hubungan pribadi, atau pemberian yang diberi dengan niat supaya ada feedback, ujung-ujungnya apa? Kekecewaan. Oleh karena itu orang-orang seringkali berbuat baik, melakukan A, B, C, D, akhirnya nggak dapat yang mereka mau, akhirnya menjadi kecewa. Jadi sekali lagi, sebelum kita mengasihi orang lain, sebelum kita menjadi berhubungan dengan baik dengan orang lain, kita harus bisa mengasihi diri kita terlebih dahulu. Baru setelah itu kita mampu mengasihi sesama. Nah ini quote-nya, hanya orang yang mampu mengasihi diri sendiri yang akan mampu mengasihi orang lain. Mengasihi diri sendiri itu memiliki kesadaran penuh, conscious, penuh bahwa dirinya berharga. Selama kita menganggap diri kita nggak berharga, kebaikan kita, hal-hal yang orang lain positif segala macam, itu nggak ada artinya. Karena ada momentumnya kita hambar, ada momentumnya semua kebaikan kita akan berubah menjadi kepahitan dan kita hajar orang itu. Tapi kalau kita melekat dengan Tuhan, kita menghargai diri kita tahu, kita sadar keberhargaan diri kita bahwa Tuhan sayang loh sama kita, Tuhan sayang loh sama aku, sehingga apapun yang orang lakukan, apapun yang orang lemparkan kepada saya, kebaikan-kebaikan yang kita tebar, kebaikan-kebaikan yang kita kasih kepada orang tidak dibalas, buat kita nggak masalah. Toh Tuhan mengasihi saya. Boleh selanjutnya Bina? Nah sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana bisa mengasihi Tuhan dengan hati, jiwa, dan akal budi? Boleh? Nah, I know, klasik gitu ya. Andreas ngomong berbusa-busa di depan, ujung-ujungnya ini lagi. Tapi memang tidak bisa tidak, Bapak dan Ibu. Ya, tadi ngomong hati, jiwa, dan akal budi. Nah, bagaimana bisa melakukan ini? Dengan memelihara kebersamaan dengan Tuhan lewat doa, saat teduh, dan pembacaan Alkitab. Nah, Bapak dan Ibu, Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Dia selalu ada dengan kita kemanapun kita pergi. Masalahnya adalah kenapa kita sering sekali tidak sadar bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tadi ada bait yang terakhir ya, yang sangat menyentuh banget hati saya ketika Bung Jino bilang, saat engkau bersyukur Tuhan berkati. Apa tadi ya? Ya, kunci untuk diberkati Tuhan bukan kasih persembahan, walaupun itu bagi hal yang penting gitu ya, atau misalnya berbuat baik pada orang, walaupun itu hal yang penting, tapi bersyukur. Bagaimana kita bersyukur kalau kita tidak pernah mengalami Tuhan dalam hidup kita? Mengalami Tuhan itu kita sering persempit ya. Kita sering menganggap bahwa kita mengalami Tuhan kalau, oh saya naik pesawat hampir jatuh, Tuhan tolong, oh saya mengalami kuasa Tuhan. Enggak Bapak dan Ibu. Sesimpel kita hari ini bisa pergi ke sini, itu juga berkat Tuhan. Sesimpel kita di jalan, bensin kita habis, ada yang tolongin, ya, itu berkat Tuhan. Itu pemeliharaan Tuhan. Nah, untuk mendapatkan itu semua, untuk memiliki kesadaran itu semua, untuk supaya kita bersyukur kepada kebaikan, untuk bisa melihat, menghitung perintilan-perintilan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan setiap hari demi hari kepada kita, tidak bisa dilakukan tanpa kebersamaan dengan Tuhan. Itulah pentingnya dalam hidup kita ini. Dalam 24 jam sehari, luangkan waktumu 30-15 menit menepi. Ambil waktu itu bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, kita tidak bisa lihat kebaikan-kebaikan Tuhan loh. Jangan-jangan kita terima promosi, kita terima berkat, kita dapat cuan gede, ya wajar lah, gue kan keren, bisa begitu. Tapi apabila kita mengambil waktu bersama dengan Tuhan, ingat ya, Tuhan itu selalu beserta dengan kita, Tuhan itu selalu bersama dengan kita, Tuhan itu selalu menyertai kita. Masalahnya adalah kita cara mengambil waktu dengan bersama dengan Tuhan ya. Jadi perlu sekali untuk membangun yang namanya hati kita, membangun yang namanya pikiran kita, membangun namanya akal budi kita. Kita harus bersama dengan Tuhan, dan bersama dengan Tuhan itu dilakukan dengan doa penyembahan. Ketika kita doa penyembahan, kayak tadi ya, keren banget Bung Jino dan teman-teman semuanya. Aku tahu hari ini kalian persiapan luar biasa. Gak bohong loh, hadiratnya luar biasa tadi. Saya di sini loncat-loncat rasanya. Ya. Ketika kita meluangkan waktu, maka hati kita ya, karena dalam doa itu kita, dalam doa dan penyembahan, kita akan melekatkan perasaan kita dengan Tuhan.
lewat kesadaran-kesadaran akan kebaikannya. Itu berbicara tentang hati kita. Nah, jiwa itu merenungkan keputusan-keputusan yang telah dan akan kita ambil. Ya, jadi sekali lagi, kalau misalnya kita mau ngambil keputusan besar, kecil, ya remeh, temeh gitu ya, libatkan Tuhan. Tanya Tuhan lewat doa kita. Terus yang paling penting adalah yang terakhir adalah akal budi. Akal budi itu bagaimana kita merubah paradigma POV, cara kita melihat. Itu harus dirubah, itu pola pikir kita. Bagaimana merubah pola pikir kita? Tentu saja melihat pembacaan Alkitab. Ya, setelah membaca Alkitab kita melalui pewahyuan, kita melalui hikmat, kita memiliki cara pandang Yesus. So, ketika kita berdoa, bersatu teduh, maka pada saat itulah kita masuk dalam hadirat Tuhan. Pada saat itulah hati, jiwa, akal budi kita itu menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan saya percaya Bapak dan Ibu, semua orang yang melakukan ini akan mengasihi manusia, akan mengasihi sesamanya, akan bisa berrelation dengan orang lain. Kalau ada yang bilang, oh saya setiap hari doa, saya setiap hari baca Alkitab gitu ya, tapi kalau ngomong pedes gitu ya, pelitnya minta ampun gitu ya, kemana-mana suka ribut gitu ya, kayaknya kalau nggak ribut 1 minggu atau 1 hari dia gatel gitu ya, ada yang salah. Jangan-jangan gitu ya, kamu bersatu teduh tapi tidak mikirin Tuhan. Karena percayalah, Tuhan tadi udah ngomong, semua kitab itu ngomong 2 hal kok. Yang pertama, berhubungan mengasihi Tuhan. Kalau kamu sudah berhubungan mengasihi Tuhan, melakukan ini setiap hari, maka kamu akan punya kemampuan otomatis untuk mengasihi orang lain. Bukan orang lain, mengasihi dirimu sendiri terlebih dahulu. Apabila engkau mengasihi dirimu sendiri, engkau merasa dirimu cukup, engkau bersuka cita, engkau bisa berharga, maka engkau akan memandang orang lain pun berharga. Bukankah kita manusia punya kecenderungan memperlakukan orang lain seperti bagaimana kita ingin diperlakukan? Dan itu cuma bisa terjadi ketika kita mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Ketika kita together, kita memiliki yang namanya quality time, togetherness with God. Bersama itu tidak berarti waktu dan tempat, tapi bersama juga berbicara tentang kesadaran penuh bahwa kita sedang bersama dengan Tuhan. Boleh benar? Kebersamaan adalah bukti tertinggi dari sebuah hubungan. Bapak dan Ibu, apa buktinya bahwa kebersamaan adalah bukti tertinggi daripada sebuah hubungan? Kalau ada seorang wanita dan seorang pria, mereka berhubungan, ya kan? Mereka saling mengirim kado, saling nemenin, saling support. Apa sih goal yang paling tinggi, paling serius daripada hubungan kedua orang ini? Menikah. Ketika mereka tinggal bersama. Jadi ya, kebersamaan adalah bentuk hubungan yang paling tinggi. Ya, jadi tapi kebersamaan tidak selalu berbicara tentang waktu dan ruang, tapi juga kesadaran penuh. Ya, boleh berikutnya lagi, Bina. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, kebersamaan juga adalah berkat Tuhan yang paling indah, paling besar ya. Kita sering sekali, apa berkat Tuhan yang paling besar? Oh, ketika saya punya rumah, oh ketika tiba-tiba usaha saya dibesarkan Tuhan gitu. Ketika saya berdua pasangan hidup Tuhan kasih. Bukan itu. Berkat yang paling tinggi yang Tuhan beri dalam hidup kita adalah penyertaannya buat kita semua. Boleh Bina? Dalam Matius 1 ayat 23, di sini diceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus, ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti apa dan Ibu? Allah menyertai kita. Itulah berkat Tuhan yang paling tinggi, bahwa penyertaannya ada buat kita, bahwa Tuhan selalu ada buat kita dalam baik, susah, senang, sulit. Tuhan ada dengan kita. Oleh karena itu kita harus melibatkan Tuhan, ajak ngobrol Tuhan, ya. Seringkali kita ke gereja, udah ke gereja aja. Seringkali kita melakukan kehidupan, kita orang Kristen segala macam, tapi kita tidak pernah sungguh-sungguh melibatkan Tuhan. Padahal berkat Tuhan yang luar biasa itu adalah ketika Tuhan beserta dengan kita. Yesus itu artinya apa? Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah bersama-sama dengan kita. Dan kalau Allah bersama-sama dengan kita, saya percaya Bapak dan Ibu, kita nggak berani bikin dosa, betul ya? Gak usah jauh-jauh deh, gitu ya. Di sini ada Pastor Kevin, gitu ya. Kita mau melakukan hal-hal aneh, gitu. Pastor Kevin lewat, ya takut, dia sungkan, gitu. Pastor Kevin nih, gitu. Apalagi dengan Tuhan. Ya, boleh berikutnya, Bina? Oh ya. Dan tadi kita ngomong tentang Tuhan Yesus datang, dia bicara tentang Immanuel. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke awan-awan, apa yang dijanjikan buat kita semua, Bapak dan Ibu? Ya, setelah dia memberikan amanat agung, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dan ajarlah mereka. Poin yang terakhir Tuhan kasih adalah
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan beserta dengan kita. Kalau kita sadar Tuhan beserta dengan kita, segala masalah, segala persoalan kita bisa lalui, kita bisa hadapi. Persoalan, masalah, apapun itu, kalau kita bersama dengan Tuhan, itu akan menjadi berkat. Kenapa? Dengan cara yang ajaib Tuhan bisa lakukan, bahkan mungkin kesalahan kita yang paling konyol sekalipun, dengan cara yang luar biasa. Kalau kita sadar, kalau kita tahu, kalau Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan beserta dengan kita, Tuhan bisa lakukan itu menjadi hal yang indah, berkat buat kita dan berkat buat orang lain. Wah, aja itu jupas. Aduh, saya mau sharing sebentar, tapi tidak apa-apa. So, saya tidak aja di sharingnya. Mungkin singkat, boleh bilang tadi ya, lanjutnya ya. Dan kebersamaan adalah gaya hidup Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus punya 4 hobi. Yang pertama tentu saja ngajar di sinagoga dengan murid-muridnya. Yang kedua adalah jalan. Yang ketiga adalah makan. Yang keempat adalah nongkrong. Tapi dengan gaya hidup itu, dengan gaya togetherness, dengan gaya kebersamaan itu, kita bisa melihat, kita bisa mengecap kekristenan hari ini melanda seluruh dunia. Tuhan Yesus nggak cuma ngajar, Tuhan Yesus bagi hidupnya selama 3,5 tahun kepada yang 12 orang yang kita nggak tahu apakah orangnya baik, apakah orangnya bangor atau bagaimana. Tapi bayangin 3,5 tahun loh. Saya simpel kemarin, ada teman nawarin, lo mau nggak tinggal bareng sama ini gitu. Aduh, kalau gue tinggal bareng sama dia berarti kebebasan pribadi gue hilang. Nggak mau gitu. Tuhan Yesus sama 12 orang loh. Ya kan 12 orang itu kan kita nggak tahu bangor apa baik atau apa, kita nggak tahu. Tapi itulah cara Tuhan. Tuhan Yesus menyertai hidup, memberikan hidupnya kepada ke-12 murid itu, sehingga kekristenan hari ini bisa kita nikmati. So, demikianlah. Boleh teman-teman maju pemusik semua ke depan. Demikianlah bahwa kebersamaan adalah hal yang penting. Kebersamaan membuat terobosan. Kebersamaan memberikan kemenangan buat kita semuanya. Mari kita berdoa.